Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, menjalankan semua aktivitas dengan sebaik mungkin, dan tak lupa untuk membaca sholawat beserta amalan ibadah yang lainnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di video kali ini saya akan menceritakan tentang keajaiban dari membaca sholawat dari beberapa pengamal sholawat. The power of sholawat. Sholawat ini emang benar-benar nyata dan emang benar-benar ada keajaiban yang sudah didapatkan. Maka di sini saya sampaikan beberapa cerita nyata dari para pengamal sholawat. Beliau ini menceritakan dan memberikan komentar pada video saya sebelumnya tentang keajaiban dari membaca sholawat. Ada yang 11 bulan yang lalu, tapi waktu itu saya belum menceritakan, dan di sini langsung saja saya gabung dalam video tentang keajaiban membaca sholawat dari beberapa pengamal baca sholawat. Sebelum saya mulai membacakan cerita tentang keajaiban dari membaca sholawat, bagi teman-teman semuanya yang baru menemukan channel saya ini, silahkan kalian subscribe dulu agar kalian nanti mendapatkan informasi terbaru dari saya. Dan juga untuk teman-teman semuanya yang ingin sharing pengalaman tidak melalui komentar, kalian bisa menghubungi pada nomor WA saya, ataupun kalian bisa memfollow IG saya, Miss Aini Berbagi. Tapi kalau kalian ingin menceritakan tersebut lewat komentar dari video saya, itu juga tidak apa-apa. Insya Allah nanti akan sharing ke teman-teman semuanya, dengan harapan ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk teman-teman yang lainnya. Langsung saja kita mulai dari cerita yang pertama, berasal dari Mbak Komala, akun dari Mbak Komala. Beliau ini bercerita mengenai keajaiban dari membaca sholawat. Ceritanya adalah, saya dari kecil sudah diajari ibu saya untuk bersolawat ketika berangkat sekolah. Saat itu dari SD sampai SMA saya berjalan kaki dengan kondisi lalu lintas yang padat. Alhamdulillah sampai saya lulus, cuma saya dari 6 bersaudara yang bisa lulus S1 dari PTN, dan banyak beasiswa yang saya dapat. Padahal saat itu ortu sudah tidak bekerja. Secara nalar mustahil bagi saya bisa lulus kuliah. Tapi alhamdulillah Allah mudahkan jalan, dan saat ini saya bisa menikah dan memiliki rumah dengan 4 orang anak dan suami yang soleh, setia, dan juga bertanggung jawab. Alhamdulillah, barokah bersolawat dari kecil. Masya Allah. Jadi mulai dari kecil ini beliau diajari membaca sholawat dan diamalkan. Kadang kan orang tua mengajari agama, mengajari bacaan ayat suci Al-Quran, mengajari baca sholawat, amalan zikir, amalan ibadah, tapi kita kadang juga tidak menjalankannya. Bukan hanya kadang ya, tapi banyak di antara kita yang tidak menjalankan amalan dari orang tuanya. Tapi Mbak Komala ini, beliau itu menjalankan amalan tersebut mulai dari kecil dan istiqomah sampai besar, sampai sekarang sudah berumah tangga. Nah, mulai dari yang kecil sampai yang besar, sampai mulai dari SD, SMA, dan kemudian perguruan tinggi, beliau ini dipermudah jalannya sama Allah. Ketika di kuliah itu keterima di PTN dan mendapatkan banyak beasiswa. Kalau di nalar itu beliau bercerita orang tuanya itu tidak punya uang gitu kan istilahnya untuk meluluskan sampai perguruan tinggi, tapi Allah mudahkan jalan dan akhirnya bisa lulus kemudian mendapatkan beasiswa. Dan sekarang beliau sudah menikah,
sudah memiliki rumah sendiri, dapat suami yang soleh, setia dan bertanggung jawab. Masya Allah. Jadi emang benar-benar nyata ya, berkah sholawat ini emang benar-benar nyata. Mulai dari kecil sampai sudah besar, sudah berkeluarga, dilanjutkan istiqomah membaca sholawat, dan alhamdulillah keajaibannya sangat luar biasa. Kemudian cerita yang kedua dari Mas Lucky Putra, beliau bercerita, bersolawat membuat kita tenang dalam menghadapi semua musibah. Jika belum terkabulkan doa kita, mungkin kita masih punya dosa. Ada nikmat di setiap sholawat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyak sekali kenikmatan ya di setiap sholawat tersebut. Kesusahan itu bisa hilang, kita menjadi tenang dalam menghadapi masalah, mencari rezeki dilancarkan. Dan alhamdulillah di sini Mas Lucky Putra itu memberikan testimoni ada kenikmatan di setiap sholawat. Dilanjutkan dengan cerita yang ketiga dari Tante Yeni. Beliau bercerita, aku betul-betul yakin setiap hari, setiap saat aku sedih, ada masalah, aku selalu baca sholawat. Alhamdulillah hidupku dan rezekiku lancar, dan anakku tidak aku kira, aku sangka tahun kemarin bisa kena PNS. Alhamdulillah dengan banyak sholawat Allah banyak mendengar doaku dan mengabulkannya. Masya Allah. Jadi beliau ini setiap hari membaca sholawat. Ketika sedih ada masalah, dia selalu membaca sholawat. Dalam keadaan apapun, aktivitas apapun, dia sambil membaca sholawat. Dan alhamdulillah rezeki lancar, hidupnya mudah, dan anaknya keterima menjadi PNS. Alhamdulillah. Dilanjutkan dengan cerita yang keempat, berasal dari Waqidi Su'ud. Beliau bercerita, subhanallah, sumpah ini benar adanya. Aku selalu bersolawat kalau mau bepergian. Aku selalu selamat dari mara bahaya bala apapun. Sungguh ajaib solawat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi sholawat ini ketika dibaca dalam bepergian, Allah akan menjaganya dan kita akan selamat dari kecelakaan ataupun mara bahaya yang lainnya. Karena kita kan juga nggak tahu ya, dimanapun kita tempat berada, dimanapun kita berada, itu kan kita juga nggak tahu nanti hal apa yang akan terjadi. Entah itu balak bilai, entah itu sebuah kecelakaan, entah itu musibah yang lain. Tapi kalau kita selalu ingat Allah, selalu membaca sholawat tersebut, insya Allah Allah akan menjaga kita dari mara bahaya. Cerita berikutnya dari Lita Sari. Beliau bercerita, benar banget, ayo kita perbanyak sholawat. Saya dulu orang susah, rumah pun saya nggak punya, mau makan aja susah. Saya dulu mah orang tua saya hanya pencari rosokan, rumah aja numpang. Tapi alhamdulillah berkat sholawat saya bisa bahagiakan orang tua, saya bisa bikinin rumah. Alhamdulillah juga saya bisa beli mobil. Kami punya usaha nyetok rongsokan atau barang bekas, sukses berkat sholawat. Terima kasih ya Allah. Masya Allah. Jadi yang awalnya ini hidupnya susah, Mbak Lita ini bercerita dulu orang susah, rumah gak ada, kemudian mau makan juga susah, kemudian orang tuanya pencari rosok, rumahnya nggak ada, akhirnya numpang. Alhamdulillah berkat sholawat semuanya berubah. Jadi bisa bikin rumah, bisa beli mobil, bisa nyetok rongsokan atau barang bekas yang lainnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua itu juga berkah sholawat. Kita selanjutnya dari Mas Hadi MS. Beliau bercerita, sholawat itu memang ajaib banget. Bagi yang sakit, medis pun bisa sembuh kok. Vonis dokter abaikan saja, sholawat aja, pokoknya dengan ikhlas. Insya Allah akan diberikan kesembuhan. Masya Allah. Jadi Mas Hadi ini merasakan punya penyakit yang sudah divonis sama dokter, tapi alhamdulillah berkah sholawat itu sembuh dengan sendirinya. Masya Allah. Yang penting yakin, ikhlas membaca sholawat. Insya Allah Allah sendiri yang akan menentukan jalan kita.
Nah, itu tadi untuk video kita pada kesempatan kali ini yang membahas tentang keajaiban membaca sholawat. Semoga video ini menjadi inspirasi dan juga motivasi bagi kita semuanya untuk selalu membaca dan mengamalkan amalan ibadah, terutama di sini adalah membaca sholawat. Dimanapun kita berada, usahakan hati ini tetap ingat Allah dan selalu membaca sholawat. Insya Allah, Allah yang akan menjaga kita dari segala mara bahaya dan dari segala musibah. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semuanya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.